Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin, yaitu tentang intangible fixed asset ya. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi bagaimana tentang konsep biaya penelitian dan pengembangan atau yang kita kenal dengan research and development atau disingkat dengan R&D. Nah, di sini kita akan mengetahui ya, ada beberapa perusahaan dengan tingkat penjualan ya dan R&D-nya. Kemudian R&D sendiri atau biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya biaya penelitian itu dikeluarkan, dan biaya pengembangan mungkin tidak dibebankan pada saat terjadinya biaya itu dikeluarkan. Nah, kapitalisasi dimulai ketika proyek sudah berada cukup jauh dalam alur proses, sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D tersebut akan mengalir ke perusahaan. Artinya, proyek tersebut layak secara ekonomi. Nah, di sini ada konsep yang mendasari ya, bahwa kewajiban perusahaan harus membebankan kebanyakan biaya research and development pada saat terjadinya. Contoh dari konflik antara relevansi dan faithful representation. Nah, dalam kasus ini, kewajiban tersebut lebih berstandar pada faithful representation serta konsistensi dan komparabilitas. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi aktivitas R&D-nya sendiri. Nah, ada aktivitas penelitian. Contohnya, penelitian laboratorium yang bertujuan menemukan pengetahuan baru atau menggali penerapan dari temuan penelitian baru. Sedangkan aktivitas pengembangan atau development, yaitu contohnya formulasi konseptual dan desain atas alternatif produk atau proses ya, atau pembangunan prototipe dan pengoperasian pabrik percontohan. Jadi di sini lebih kepada seperti ini ya, penelitian dan pengembangan itu artinya penelitian laboratorium yang menemukan pengetahuan baru ya, kayak menghasilkan hak cipta lagi ya. Nah, itu tentang research ya, penelitian. Nah, biaya-biaya berkaitan dengan aktivitas R&D, contohnya ada bahan, peralatan dan fasilitas, personel, aset tak berwujud yang dibeli, layanan kontrak, dan biaya tidak langsung. Nah, oke, di sini kita akan mengidentifikasi ada beberapa pengeluaran yang terjadi atau beberapa akun. Nah, ini masuknya ke klasifikasi yang mana? Yang pertama adalah investasi di anak perusahaan. Investasi di anak perusahaan tentunya ini tergolong kelompok investment ya, atau investasinya sendiri, atau dia lebih kepada kelompok investasi jangka panjang. Kemudian lahan kayu. Nah, lahan kayu itu karena lahan itu berhubungan dengan land atau tanah, berarti dia berhubungan dengan aset tetap ya. Dan ada biaya aktivitas teknik yang diperlukan untuk mendorong desain produk ke tahap manufaktur. Di sini ada desain ya, ada biaya aktivitas untuk mendorong desain. Berarti ini lebih kepada beban R&D. Ya, ini contoh untuk R&D. Pembayaran sewa ini berarti lebih kepada sewanya sendiri ya, atau sewa bisa dikatakan dibayar di muka. Biaya peralatan yang diperoleh ini berarti lebih kepada aset tetap ya, karena dia akan memperoleh atau akan menambah terhadap harga perolehan equipment aset tetap yang berwujud ya. Nah, kemudian biaya pencarian pengajuan temuan penelitian. Karena ini berhubungan dengan penelitian, temuan, berarti ini baru ke dalam kelompok R&D atau Research and Development. Oke, kemudian ada lagi biaya yang dikeluarkan untuk pembentukan perusahaan. Pembentukan perusahaan berarti lebih kepada beban ya, beban-beban pembentukan perusahaan. Kerugian operasi yang timbul dalam persiapan bisnis, ini berarti kerugian operasi lebih kepada kelompok kepada loss ya. Kemudian ada biaya pelatihan yang dikeluarkan dalam persiapan operasi baru. Pelatihan ini berarti termasuk ke dalam kelompok beban operasional. Biaya pembelian waralaba itu lebih kepada aset tak berwujud waralabanya sendiri ya, berarti ini waralaba lebih fokusnya kepada intangible. Goodwill juga artinya yang dihasilkan secara internal, dia sebetulnya lebih kepada aset tetap tidak berwujud ya, tetapi tidak dilakukan pencatatan. Kemudian ada biaya pengujian. Nah, ini biaya pengujian ya dalam mencari alternatif produk. Ini pengujian itu untuk pengembangannya sendiri, maka dia termasuk terhadap beban R&D. Kemudian ada goodwill yang diperoleh dalam pembelian bisnis. Nah, goodwill ini berarti intangible, biaya pengembangan paten,
Nah, pengembangan berarti di sini ada pengembangan, pelatihan, penelitian ya. Itu termasuk ke dalam research and development. Biaya pembelian paten berarti lebih kepada patennya di sini berarti aset tidak berwujud. Biaya hukum yang dikeluarkan dalam pemerintahan paten dia berhubungan dengan aset tak berwujud juga berarti termasuk terhadap golongan intangible. Dan ada biaya gugatan hukum ini termasuk ke dalam kelompok paten berarti termasuk intangible juga. Nah, kemudian ada lagi biaya formulasi konseptual alternatif produk. Nah, ini lebih kepada konseptual, berarti pengembangan ya. Ini kepada R&D. Hak ciptanya berarti intangible ya. Pengembangan ya, ini sama biaya pengembangan yang dikeluarkan setelah mencapai kelayakan ekonomi. Nah, ini berarti masuknya ke aset tak berwujud ya. Kenapa aset tidak berwujud? Karena dia berhubungan dengan pembeliannya atau biaya yang berhubungan dengan perolehan aset tak berwujud. Piutang jangka panjang termasuk investasi jangka panjang. Ini ada biaya pengembangan merek dagang. Walaupun di sini ada merek dagang, tapi ada pengembangan. Pengembangan berarti masuk ke R&D ya. Dan ada biaya pembelian merek dagang. Pembelian merek dagang berarti aset tak berwujud. Nah, di sini ada lagi biaya penelitian dan pengembangan itu cost-nya ya atau biayanya, konsepnya. Artinya dia should expand as incurred ya atau should not be capitalized atau tidak dapat dikapitalisasi ya ketika operating loss. Kemudian dia akan termasuk ya expand as incurred atau termasuk ke dalam kelompok expense. Di sini ada contoh ya, contoh biaya-biaya R&D yang akan masuk ke dalam kelompok biaya R&D ya, ditotalkan. Nah, di sini ada berhubungan semuanya dengan R&D ya. Maka dia akan dibagi 5 ya, dibagi 5. Oke. Sini langsung ke dalam perhitungannya aja ya. Nah, di sini ada biaya-biaya berhubungan dengan R&D ya. Ini kenapa dibagi 5? Karena dia selama 5 tahun ke depan. Sedangkan R&D kita catat per tahun ya. Seperti biasa ketika kita akan menyusun laporan keuangan per tahun. Di sini ada totalnya. Nah, ini berarti total R&D-nya 403.000. Kemudian bagaimana penyajian aset tak berwujud ya. Aset tak berwujud itu disajikan dalam laporan posisi keuangan atau financial position statement. Nah, dia disajikan sebagai item yang terpisah dan pelaporannya mirip dengan pelaporan aset tetap yang berwujud. Tidak ada akun kontrak ya, karena kalau misalkan aset tidak berwujud diamortisasi itu langsung mengurangi terhadap aset tidak berwujudnya sendiri. Jadi berbeda dengan aset tetap berwujud yang ada akun kontraknya yaitu accumulative depreciation. Kalau intangible itu tidak ada. Dan perusahaan harus melaporkan secara terpisah semua aset tak berwujud selain goodwill. Kemudian yang masuk ke laporan income statement-nya yaitu adalah depreciation-nya sendiri atau yang dinamakan beban amortisasi serta adanya penurunan nilai dan pemulihan ketika adanya loss and impairment ya atau recovery impairment selain goodwill disajikan secara terpisah dan biasanya di bagian operating. Nah, ini ya, ini laporan laba ruginya, ada beban amortisasi, ada penurunan nilai. Kemudian dalam neracanya ada goodwill dan ada intangible fixed asset. Oke, dan di sini ada lagi penyajian aset tidak berwujud yaitu untuk R&D, research and development ya. Jadi research and development dia tampak terpisah ya dari total biaya administrasi dan penjualan. Oke, di sini ada kesimpulan atau resume ya. Kata baik dalam GAP dan IFRS memisahkan biaya yang berkaitan dengan research and development menjadi dua komponen. Biaya dalam tahap penelitian selalu dibebankan baik dalam IFRS ataupun GAP, tetapi berdasarkan IFRS, biaya dalam tahap pengembangan dikapitalisasi begitu kelayakan ekonomi tercapai. Kemudian IFRS mengizinkan kapitalisasi atas beberapa aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Misalnya dan biaya pengembangan yang memiliki kriteria kelayakan ekonomi. Selain sementara itu, GAP mengharuskan pembebanan semua biaya penelitian dan pengembangan. Berdasarkan GAP,
kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih ya, nilai tercatat aset di atas nilai wajarnya. Ya, jadi kalau GAP itu kerugian diukur dengan selisih ya, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin. Sedangkan di IFRS, uji penurunan nilai didasarkan pada jumlah yang tercatat aset dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan. Yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. IFRS mengizinkan pemulihan kerugian penurunan nilai ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi atau perubahan penggunaan yang diharapkan dari aset. Sementara itu, GAP, kerugian penurunan nilai tidak dapat dipulihkan untuk aset yang disimpan dan digunakan. Kerugian penurunan nilai menghasilkan dasar biaya perolehan baru untuk aset tersebut. IFRS dan GAP serupa dalam perlakuan akuntansi untuk penurunan nilai dari aset yang dimiliki untuk dilepaskan atau disposal. Ya, kemudian katanya dengan penerbitan konvergensi baru atau konvergensi itu penyesuaian antara GAP dan IFRS ya terkait penggabungan usaha, standar IFRS dan GAP mirip ya untuk perlakuan akuntansi atas aset tak berwujud yang diperoleh dalam penggabungan usaha. Jadi ini berhubungan dengan penggabungan usaha. Dalam hal ini berhubungan dengan penitikberatkan goodwill. Nah, perusahaan mengakui aset tak berwujud secara terpisah dari goodwill jika aset tak berwujud merepresentasikan hak kontrak atau hukum atau dapat dipisahkan atau dibagi dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan. Selain itu, GAP dan IFRS, perusahaan mengakui research and development dalam proses ya, in process research and development. Jadi ketika dalam proses research and development itu tetap diakui baik itu dalam GAP dan IFRS. Yang diperoleh sebagai aset tak berwujud yang terpisah jika memenuhi definisi aset tak berwujud dan nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Demikian pembahasan tentang intangible fixed asset. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.